Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan kita pada minggu ini, Minggu tanggal 12 Mei 2024. Yang menjadi permenungan kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai ayat 19. Juga gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Maka yang menjadi tema permenungan kita pada minggu ini yaitu menjalin relasi yang intim dengan Allah. Mengapa kita harus menjalin relasi yang intim dengan Allah? Dalam Injil tadi jelas dikatakan bahwa Yesus sendiri berdoa kepada para muridnya. Karena Yesus mengharapkan supaya para murid tidak jatuh dalam kebinasaan dan dalam kejahatan. Yesus juga berharap supaya mereka mengalami kesatuan sebagaimana Allah bersatu dengan Yesus. Maka persatuan itu ada karena kita menjalin relasi yang baik dengan Allah. Melalui doa dan dalam keheningan batin, disitulah kita mampu bercakap-cakap, mendengarkan suara Tuhan. Sehingga dalam situasi hidup kita, baik yang pelik maupun yang menyenangkan, kita mampu mengambil makna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan itu tidak hanya pada saat kita mengalami keluh kesah atau keadaan tersesat ataupun dalam keadaan duka, tetapi justru ketika kita mengucap syukur, mengalami sukacita, disitulah kita mampu melihat kembali segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri kita. Maka sehubungan juga Hari Komunikasi Sosial Sedunia, maka pada tahun 1967 Paus yang ke-6 menetapkan Hari Komunikasi Sosial Sedunia menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi seluruh umat. Bagaimana kita menggunakan komunikasi media sosial dalam menyampaikan pesan Injil. Kita perlu melihat diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Sejauh mana komunikasi sosial melalui media-media sosial kita mampu menyampaikan kabar sukacita, ataukah kita lebih kepada mengarahkan hal-hal yang negatif, yang kurang berguna, menyampaikan berita-berita hoaks yang tidak enak didengar orang lain. Maka melalui Hari Komunikasi Sosial Sedunia pada minggu ini mengingatkan kita kembali agar kita semakin menjalin relasi kepada Tuhan, mengabdikan diri tanpa harus menggunakan komunikasi sosial ataupun media sosial yang kurang berbeda kepada orang lain. Kita mampu mengisi hal-hal yang positif di media sosial kita, sehingga dengan itu kehadiran kita juga semakin membawa kabar sukacita, seperti yang kami sampaikan ataupun yang saya sampaikan saat ini melalui media sosial ataupun melalui YouTube channel KCC Medan. Semoga melalui permenungan yang kami sampaikan setiap waktu, setiap minggu bisa membantu Bapak Ibu untuk semakin mengenal dan mengambil makna ataupun pesan Injil Tuhan. Maka saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah tulisan refleksi dengan berjudul Credo Teknologi. Aku percaya kepada handphone karena aku mampu menjangkau siapa saja di sudut dunia ini. Aku percaya kepada Facebook karena ia adalah lembaran di mana aku dapat mencurahkan segala perasaanku di dalamnya. Aku percaya kepada email karena aku tak perlu ke kantor pos untuk antri mengirim surat ke sana. Aku percaya kepada komputerku karena di dalamnya terintegrasi segala program yang memperpanjang kemampuan otakku. Aku percaya kepada televisi karena aku dapat menyaksikan peristiwa apa saja yang terjadi di belahan dunia ini melalui layarnya. Aku percaya kepada radio karena aku dapat mendengar berita apa saja di segala tempat. Aku percaya kepada CT scan karena dalam seketika aku dapat mengetahui kondisi kesehatan diriku. Aku percaya kepada pesawat terbang, kereta api, mobil, dan sepeda motor karena dengannya dalam seketika aku dapat menjangkau tempat tujuan perjalananku. Aku percaya kepada ATM karena melaluinya aku dapat mengambil uang setiap saat. Aku percaya kepada bank karena melaluinya aku dapat mengontrol uangku di setiap waktu. Aku percaya kepada perkembangan teknologi, tetapi sekaligus aku bingung karena setiap saat banyak masalah datang melalui mereka.
Lalu kalau begitu, kredoku harus tertuju kepada siapa? Keheningan berkata kepadaku, hanya kepada Dialah Anda mengalami kepastian dalam hidupmu. Ini berarti kredo ilahi yang mesti aku imani. Teknologi hanyalah sarana yang memudahkan aku bergerak maju menggapai masa depan. Semoga, amin.